ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan astabahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca matannya yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kita semuanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 8 kalau yang samanya. Nah, halaman 8. Bagian tengah itu. Wajib mengimani Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Jadi Allah taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, tidak terbatas dengan bilangan yang kita ketahui. Bisa dipahami? Jangan tertipu dengan orang-orang awam sufi yang mereka membatasi berapa? 99 nama. Paham ya? Kata mereka nama-nama Allah taala itu hanya 99 nama. Nah, kita katakan hadis yang menjelaskan 99 nama tersebut bukan membatasi, tapi menyebutkan keutamaannya. Jadi paham ya? Ada membatasi tidak? Banyak nama Allah taala itu. Nah, kita lihat syarahnya. Qala syarihu asbahullah Syekh Shalih Fauzan, disimak itu. Ba'da ma dzakara al-musannif rahimahullah al-usula allati yajibul iman, disimak. Allati yajibul iman biha jumlatan syar'an yadhkuruha ala sabilit tafsil, masyaallah. Setelah musannif menyebutkan landasan-dasar pokok yang wajib seseorang mengimani secara global, syara'a artinya bada'a, artinya syara'a artinya apa? Bada'a. Kemudian beliau memulai bada'a, syara'a artinya bada'a ya, memulai yadhkuruha, memulai menyebutkan ala sabilit tafsir dengan cara terperinci. Tafsir terperinci. Paham ya? Menyebutkan dengan cara terperinci, global berinci. Wa bada'a bil asl awal, kemudian beliau mengawali dengan apa? Dengan landasan pokok yang pertama, wa huwa al-imanu billah ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakara annahu yadkhulu fihi al-iman bi sifatihi allati wasafa nafsuhu biha fi kitabih aw wasafahu biha rasuluhu fi sunnatih. Artinya kemudian beliau menyebutkan juga bahwasanya masuk di dalamnya mengimani sifat-sifat Allah taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an, dan atau mengimani sifat-sifat yang Rasulullah sifatkan untuk Allah taala di dalam As-Sunnah. Lihat lagi, wa dzalika bi an nusbitaha lahu kama ja'at fil kitab was-sunnah, masyaallah. Yang demikian itu dengan cara apa? Kita menetapkan nama-nama dan sifat tersebut untuk Allah taala sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan karena logika. Bukan karena apa? Logika. Kalau kemarin apa? Kemarin itu barakallahu fiik yang disebutkan oleh ini belumnya ya? Belumnya. Nah, dan kalau di bawah disimak. Kata beliau barakallahu fikum, na'am, dengan cara menetapkan sebagaimana ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak karena logika. Seperti Asy'ariyah kemarin, menetapkan 7 pun karena logika. 7, ya kan? Nah, 7 nama karena logika, cocok dengan akal. Jadi mereka campakkan, mereka tinggalkan yang tidak cocok dengan akal. Itu ciri khas orang-orang apa? Orang-orang ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil. Disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi dalam kitab Al-Lamiyah, pantun sangat bagus sekali pantunnya itu. Kubhan liman nabadzal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kubhan liman nabadzal Qur'an wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Lihat itu. Artinya apa? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an dalil di balik punggungnya, dilempar. Melemparkan Al-Quran dalil di balik punggungnya. Kemudian ketika berdalil berkata qala al-akhtal. Ketika berdalil dia malah mengatakan berkata akhtal. Akhtal itu penyair Nasrani. Paham ya? Akhtal itu adalah al-akhtalu itu penyair Nasrani. Itulah jadi tolak ukurnya orang-orang ahlul batil. Iya kan? Dalilnya mana? Berkata si fulan. Dalilnya mana? Berkata si alan. Katanya gambar itu katanya
Enggak haram, katanya boleh untuk dakwah, kata siapa? Kata Syekh fulan. Rasulullah mengharamkan. Itu kan Rasulullah gagal paham. Rasulullah kok dibanding-bandingkan? Enggak bisa. Hati-hati. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ucapan si fulan si alam. Paham ya? Nah, hati-hati jangan sampai antum dibodoh-bodohin, ya kan? Katanya ada khilaf di antara ulama. Kemudian Syekh fulan bolehkan. Al-Qur'an was sunnah menyatakan haram. Dalam Al-Quran kita diperintahkan mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam As-Sunnah Rasulullah mengharamkan gambar makhluk nyawa tidak? Mengharamkan. Lebih dari 17 hadis, kurang apa lagi? Masih kurang takut atau masih kurang percaya? Sahih semua itu. Kok masih ada zaman sekarang yang dikit-dikit selfie, live streaming. Live apa bang? Live streaming ya, live streaming, ya kan? Nah barakallahu fiik, syuting sana, syuting sini. Video sana, video sini. Sebarkan seluas-luasnya dengan audio. Audio itu apa? Rekaman suara saja, enggak perlu pakai gambar. Sebarkan. Ada pun pakai gambar haram. Haram barakallahu fiik, karena dalil jelas sekali. Nah, dalilnya dari As-Sunnah banyak. Bukan qala fulan qala alan, ingat itu. Paham ya? Terus bagaimana itu ustaz-ustaz yang muncul di YouTube itu bagaimana? Kira-kira bagaimana mereka? Mereka kita gelari dengan para dai YouTuber. Paham ya, Allah musta'an. Atau dikenal juga dengan apa? Nah, para dai konblok. Tahu konblok? Kondang tapi goblok. Paham ya? Goblok bahasa Jawa, artinya Indonesianya bodoh. Terus terang aja. Sudah tahu dalilnya dia tentang, dia tolak dia. Paham ya? Kecuali enggak tahu dalilnya, dalil tahu mereka. Kemudian setelah itu kan fatwa, itu kan hadis, tapi kan fatwa ulama bolehkan. Terkenal mereka, viral di mana-mana. Coba kalau antum tanya Ustaz Fulan bin Alan yang sering muncul nih, orang terkenal tapi yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah berdakwah dengan gambar-gambar, mungkin nggak dikenal di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah itulah yang selamat. Paham ya, nyata-nyata itu. Jadi jangan pernah antum barakallahu fiik ngikuti madhab selfie. Ingat ya, jangan pernah ikut madhab selfie, tapi sunni salafi, bukan sini selfie. Paham ya? Ya sunni salafi, bukan sini selfie. Paham ya? Allahul musta'an. Karena akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Harus kokoh sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sabar. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Bi alfadhiha wa ma'aniha, dengan lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Allah Taala punya tangan, punya tangan. Dalilnya mana? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan. Itu kan bukan tangan Ustaz. Lah terus apa? Kenikmatan katanya. Yang ngomong ini orang belakangan bukan? Orang belakangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in aja enggak ada yang ngomong itu. Tangan ya tangan itu. Muncul orang belakangan katakan tangan itu artinya nikmat katanya. Tangan artinya kekuatan. Sok tahu atau tidak? Sok tahu, hati-hati barakallahu fiik. Nah, lihat ini. Menetapkan yang ada dalam Al-Sunnah lafadznya dan maknanya. Min ghairi tahrifin li alfadhiha, tanpa mengubah makna. Tahrif itu mengubah makna. Tanpa mengubah makna li alfadhiha pada lafaz-lafaznya, ya, tanpa diubah maknanya. Tangan maknanya ada kekuatan, keliru. Tangan maknanya adalah apa? Kenikmatan, keliru. Allah Taala turun ke langit dunia atau tidak, Novel? Kapan itu? Setiap harinya, setiap sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana? Kalau tanya turunnya bagaimana, jawab enggak? Jawabannya wallahu a'lam. Makna turun bagaimana? Coba Khalid ingat enggak? Makna turun bagaimana? Kalau maknanya harus tetapkan. Bagaimananya wallahu a'lam, ya kan? Allah Taala turun atau tidak turun? Kemana? Ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Makna turun apa? Maknanya ada maknanya enggak? Kalau kita meniadakan makna, berarti kita ngikutin madhab mufawwidhah. Al-mufawwidhah itu bergaya seperti Ahlussunnah, tapi dia kekeliruannya tidak menetapkan makna. Makna turun apa? Wallahu a'lam itu langsung gitu, mufawwidhah. Langsung berdalilkan wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua urusan kepada Allah Taala. Makna pun diserahkan. Padahal maknanya jelas sekali gitu loh. Ada maknanya enggak, Khalid? Turun ada maknanya enggak turun? Maknanya apa coba? Kalau tidak salah kemarin Hana sebutkan cuman dengan
dengan apa sifat yang lain. Ini turun coba. Kita kiaskan aja. Coba anak pancing. Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya tangan. Bagaimana bentuk tangannya? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Maknanya adalah tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal diganti aja. Allah Ta'ala turun atau tidak? Turun. Kapan? Setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Kalau turunnya wallahu a'lam. Makna apa makna turun? Naam, turunnya hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Ingat-ingat, makna harus menetapkan. Kalau enggak menetapkan makna berarti seperti apa tadi? Al-mufawwidhah. Perhatikan ini, al-mufawwidhah, kelompok sesat. Yang terakhir perhatikan, wala ta'tili ma'aniha, dan tidak pula menolak makna-maknanya. Seperti siapa kemarin? Kelompok sesat yang menolak nama dan sifat. Kemarin sudah sebutkan ada 3 kelompok yang menolak nama dan sifat, yang menolak nama tapi apa? Yang menetapkan nama tapi sifat tidak. Yang ketiga menetapkan cuma 7. Iya kan kemarin kan? Sebab apa itu? Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Allah Ta'ala punya nama tapi enggak punya sifat. Kelompok apa itu? Kalau yang itu kelompok apa? Ingat antum? Apa itu? Mu'tazilah. Allah Ta'ala punya nama dan sifat tapi cuma 7. Kelompok apa Bang? Cuma 7. 7 itu pun yang cocok dengan akal, logika. Pengikutnya kata mereka nisbahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah ya, Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Paham ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semuanya. Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat dengan bilangan yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian kata beliau, wala tasbiha lahu bi sifatil makhluqin, dan tidak ada penyerupaan untuk nama-nama Allah Ta'ala atau sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Jangan pernah menyamakan. Mungkin lafaz bisa sama, tapi realita dan kenyataan berbeda. Ingat-ingat, apa kaidahnya kemarin? Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Kalau yang tidak bisa menghafal Indonesianya, Arabnya dihafal. Paham? Ana ulangi lagi. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realitanya. Nama mungkin sama, tapi hakikatnya berbeda. Dikondisikan ya kaidahnya ya. Nanti tanya harus bisa. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal hakikat dan realita. Realita itu kenyataan. Bisa dipahami? Nah, itu pastikan jangan sampai salah. Seperti kemarin sama-sama namanya madu, tapi madunya si A beda dengan madu si B. Madu si A madu randu, madunya si B madu akasia. Sama-sama madu, ya kan? Tapi realitanya sama atau beda? Beda. Mahfum. Sama-sama tangan. Allah Ta'ala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Kita juga punya tangan. Sama enggak tangan kita dengan tangan Allah Ta'ala? Sama enggak? Hah? Sama enggak? Yang yakin? Mudah sekali jawabannya. Enggak sama. Enggak sama kan? Nama sama, hakikat berbeda. Gitu caranya gitu, diingat-ingat itu. Yang terakhir, wa an na'tamida fi isbatiha al-kitab was-sunnah faqat la natajawazil Qur'an wal hadits li annaha tauqifiyatun. Lihat itu. Artinya apa? Dan kita bersandarkan dalam menetapkannya kepada Al-Qur'an was-sunnah. Jangan pernah melebihi Al-Qur'an hadis. Paham ya? Karena penetapannya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah itu terhenti di atas dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Ada dalilnya, sami'na wa ta'ala, menetapkan. Tidak ada, kita tidak menetapkan. Jadi pahami? Jadi penetapan nama dan sifat itu tauqifiyah. Penetapan nama tauqifiyah. Jangan sampai bingung. Setiap nama diambil dalamnya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Itu kaidahnya. Paham ya? Nanti kita lewati satu persatu insyaallah taala. Yang jelas jangan sampai gagal paham karena ini kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.